Untuk acara kita ini sebenarnya hanya sebagai mempererat tali silaturahmi antara sesama dan dengan keluarga kita masing-masing. Yang mana bila berjumpa bisa bersapa, dan untuk melanjutkan misi dan visi dari komunitas kita ini sudah terbentuk semacam website yang sudah kita buat, yang untuk tujuannya untuk membangun bisnis di komunitas kita ini agar tidak ada tidak ada lagi yang bisnis untuk menjalankan bisnis di luar itu segala macam. Jadi untuk komunitas kita ini bisa dibilang tidak seperti komunitas yang lain, karena kalau komunitas yang lain yang sudah kita jalani bersama, ya itu tujuannya hanya untuk lebih fokus ke hobi aja. Ya mungkin perbedaannya di situ yang kita. Dan untuk info bagi kawan-kawan semuanya yang suka ngevlog gitu, mungkin bisa di-share di website kita sendiri. Ya, jangan dibuang-buang mubazir. Sayang ya kan? Ya lebih bagus itu di-share di website kita, karena itu yang akan mempromosikan nantinya. Yang karena kita masih baru, ya mungkin kita masih mengejar namanya target ya, viewers. Jadi mohon kepada kawan-kawan untuk launching website nanti, mungkin nanti dilanjutkan dengan Om Juni ya sama Om Iqbal yang mereviewnya. Jadi website kita ini menurut informasi dari pimpinan perusahaan nanti dan pimpinan redaksinya launching pada hari ini tanggal 10. Nah mungkin untuk reviewnya nanti mereka yang akan mengutarakannya, mereviewnya setelah saya. Dan satu hal lagi, ya mudah-mudahan seterusnya kita seperti ini. Amin. Amin. Dan bisa membuat acara-acara yang mungkin lebih dari ini lagi, karena memang kita juga bisa dibilang kalau untuk strukturalan kita ini masih bisa dibilang baru ya, tapi kalau berdirinya Medan Sport Fishing ini sudah lama, tapi kalau untuk strukturalnya, kepengurusannya ini baru terjadi pada tahun ini. Makanya ya mungkin kawan-kawan pada ini ya ada yang banyak kali sih pengeluaran kita ini kan, yang segala macam gitu kan, ya memang seperti itulah ya kan adanya. Ya jadi nanti mungkin untuk kedepannya mungkin kita lebih ke iuran, dan untuk program-program kerja Medan Sport Fishing nantinya itu akan kita bahas di Kopdar bulan ini, karena kita belum ada Kopdar bulan ini ya. Ya, tempatnya seperti biasa. Tempat seperti biasa di rumah Bang Edi. Itu sekretariat kita di situ. Yang belum pernah main-main sekretariat, ya mohonlah ngasih-ngasih kan, nampak-nampakkan muka ya kan, walaupun hanya sebentar gitu ya kan. Yang mau melahirkan kata Pak Edi bisa juga di rumah sakit kita dapat kali ini. Promosi nih. Yang mau cari jodoh juga banyak perawat di sana.
Oh iya. Ya, mungkin untuk yang belum pernah bertemu dengan kita yang memang sudah sering berjumpa, ya saling inilah tegur-teguran gitu kan, saling mengenalkan diri. Karena juga saya juga ada yang nggak tahu juga sini, baru nampak wajahnya di sini gitu kan. Biasa satu. Saya ini gitu kan. Jadi kita putuskan kemarin di rapat bahwasanya untuk anniversary-nya MSN ini di bulan 2. Ya. Hari ini ya, kita putuskan anniversary-nya hari ini ya. Nah, jadi untuk tahun depan kalau bisa kita buat persiapan yang lebih matang lagi dari ini gitu. Amin. Ada info, ada siakap udah menunggu ini. Ya, jadi untuk tahun depan bisa kita lebih planning lebih mantap lagi, dan jangan lupa untuk iuran bulanan, jangan lupa iuran bulanan. Gampang bro, asal cocok harga. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan Om Juni dan Om Iqbal sebagai pimpinan perusahaan dan pimpinan redaksi Medan Fishing.com untuk waktu dan tempat persilakan. Medan Sport Fishing Community Gathering Family. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Juni Pringgo. Saya bergabung baru kurang lebih 2 tahun, 2 bulan 3 bulan ini lah. 3 bulan kenal ya. Tapi langsung ditunjuk sebagai pimpinan perusahaan. Jadi, iya. Ada saham, ada saham. Ini nanti ada income-nya nih. Ada. Jadi di sini saya ingin memperkenalkan kepada rekan-rekan sekalian, Medan Sport Fishing Community ini hari ini resmi kita meluncurkan website kita, yaitu www.medanfishing.com, yang mana website ini nanti sebagai wadah untuk komunitas kita bisa kiranya mendapat income dan tidak hanya membuang dana untuk hobi kita memancing, tapi bisa menghasilkan uang. Hidup Kan MSF. jadi saya nggak berpanjang-panjang lah, biar langsung mancing aja. Semoga makin ahoy. Jadi dengan ini, dengan basmalah kita resmikan website kita, yaitu www.medanfishing.com. Selanjutnya memperjelas mengenai apa dan bagaimana website kita ini. Mungkin Pemret bisa menjelaskannya kepada rekan-rekan sekalian. Ada rasa-rasa demikian saja saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pegang gini, jadi nggak goyang-goyang tangan dua. Sini kameranya aku moto. Tangan gini kan goyang-goyang kan? Enggak. Iya, dia pegang gini. Jadi naganya Ini fotografi. Iya. Lah, aduh. Di sini pun boleh duduk, nggak apa-apa. Udah duduk aja lah. Oh gitu, boleh ya. Nggak sopan. mau tidur juga tidur, silakan. Enggak aja lah, enggak. Sajitnya mana nih? Lepas tidak lagi. Lepas ya. Enggak aja lah biarin. Marah sama kita. Sekjen itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita diberikan kesehatan sampai hari ini, keselamatan hingga pulang nanti.
Amin. Amin. Sebelumnya Direkod nih kan nanti gini nggak direkod. Muhammad Iqbal. Rekod itu. Kalau di WA biasanya Gobay. Nama aslinya? Nama aslinya Muhammad Iqbal. Profesi mah ya. Iya. Ya jadi kita punya wacana kemarin buat website. Sekarang udah kita launching dari barusan diresmikan pimpinan kita, Bang Juni. Nggak ada gunting pitanya nih. Oh sabar. Jadi gini, kalau secara teknis website itu butuh traffic. Orang datang, punya informasi ke kita, terus kita juga sharing ke media sosial, kemanapun yang bisa kita sharing, ya berupa informasi, bisa berupa foto, video, ataupun spot. Cuma ada masukan dari Bang Eko kemarin, kalau spotnya agak sedikit dirahasiakan, tapi bukan artinya kita nggak terbuka. Kita cuma kasih tahu seputarannya aja, tapi detailnya tuh nggak kita bilang. Nah, tentunya lawan mana kita nggak usah sebutkan secara detail. Karena itu punya nilai jual nanti di situ dia. Dia punya nilai jual. Ketika kita buat postingan tentang spot, orang tertarik, kita nanti promo. Kita ada buat promo soal fishing trip. Yang jadinya siapa? Jadi semua sini. Gitu. Itu bisa kita jual ke depan. Dan omsetnya nanti bisa masuk ke AdSense. Itu namanya Google AdSense. Jadi kalau traffic kita bagus, 6 bulan dia kasih email kita mau ambil AdSense atau tidak. Memang kalau di 6 bulan pertama dia tidak begitu besar. Per kliknya itu sekitar 0,2 dolar. Ya, itu sekitar 3,4 perak gitu. Semakin lama penawaran itu semakin tinggi. Jadi baik bagi kita. Mau kita ambil di 6 bulan pertama atau nanti 7 tahun atau 2 tahun. Setahun lebih juga udah bisa. Cuma karena kita basicnya di sini hobi, bukan murni bisnis, nggak apa-apa. Di 6 bulan kalau memang kita udah diverifikasi Google, kita ambil aja. Itu yang pertama dari Google. Untuk yang kedua, ada yang namanya kita langsung. Misalnya ada kawan kita atau orang yang memberikan di website kita kalau review udah bagus, ya udah kita kasih penawaran aja. Dia bisa di halaman depan. Begitu dibuka di laptop atau komputer, ada juga di mobile, di handphone. Nanti ditentukan sama manajemen website. Untuk pengurusan memang kita belum tentu. Nanti mungkin kita rapat kecil aja. Di sini juga mungkin kalau sempat kita buat rapat kecil, menentukan orang-orangnya yang mengurusi website kita tadi. Di situ nanti kita bisa juga manfaatkan network YouTube. Jadi sudah kita masuk di galeri yang namanya spot, ada juga namanya video, ada namanya foto, itu bisa kita share ke YouTube. Nah, jadi kita juga buat YouTube sendiri. Jadi seperti dibilang ketua tadi, kalau bisa jangan berserak ya, kita kumpulkan, nanti kita share. Kita buat yang bagus dengan logo kita, nanti kita share ke media sosial ataupun ke YouTube. Jadi YouTube punya penghasilan sendiri, website juga punya penghasilan sendiri. Kalau yang langsung, kita tidak, iklan langsung di depan. Begitu buka web, muncul iklannya. Kalau kamu pernah buka website Detik atau Tribun, dia mau muncul di depan juga, di dalam reklamannya. Itu berbayar itu. Nah, itu berbayar. Untuk tarifnya kita belum tentukan. Manfaat sama kita apa? Kalau kawan-kawan juga punya usaha, mau beriklan di website kita, setahun ini kita bebaskan gratis. Wih, mantap. Gratis. Tahun depannya juga kita kasih diskon, namanya juga anggota. Ya, itulah manfaat sama kita. Jadi tugas berat kita mengisi konten, terus kita share. Apa yang konten yang baru dari website kita itu kita share. Semuanya ikut bantu share. Itu menambah trafficnya deh. Itu dia. Jadi tugas kita, kawan-kawan yang sering hobi mancing, usahakan ada foto, video, nanti kita kumpulkan, nanti kita akan menjadikan bahan dia untuk kita share ke publik. Iklan. Ya. Kalau iklan tadi yang untuk kawan-kawan, materinya tuh bisa langsung di
emailkan ke emailnya NSF. Nah, tapi karena mungkin yang ngerjain cuma ya, beberapa orang, kalaupun belum naik ya sabar lagi kan, pelan-pelan kita kerja supaya bagus dia kan. Itu kita kerjain dan share, kita posting. Tapi ya jangan nanti mereka di awal kan kok belum naik itu kan, ya pelan-pelan lagi kita kerjain. Karena kan penduduknya juga nggak banyak kita kan, cuma beberapa orang aja. Kalau masalah artikel, itu juga artikel tuh banyak ditunggu orang, dibaca orang. Kalau kawan-kawan punya materi atau pengen disampaikan misalnya semacam tutorial atau penjelasan tentang sport, bagian dari kita kirim ke email, nanti kita buat redaksinya yang bagus, kita posting. Jadi di website ini nanti setiap angler ada statistik kita buat. Ya kita ini, kita member yang terdaftar di NSF, kita buat statistik masing-masing. Contohnya, selain pelagi, statistiknya apa? Dia pernah dapat ikan sekian kilo, itu kita buat. Skillnya di mana kita buat. Ke depan, kalau misalnya ada orang butuh guide, pengen diajak misalnya untuk main ikan ini, kita pakai ini, terus dia mau pakai jasa kita untuk jadi guide, silakan. Gitu, nanti bisa lewat manajemen kita, mau pakai silakan. Jadi nanti kita buat statistik masing-masing. Nah, misalnya contoh kayak Imam, dia sering dapat ikan ini gitu, pakai umpan ini, nanti kita buat Jongle. nah jongle. Jangan jomblo lah. Kabar mau Kawan-kawan yang pernah punya foto mabuk kan. kita kirim aja. Nanti apa buktinya pernah dia dapat ikan ini? Ada fotonya kita buat situ. Bentuk foto kita keluar semua statistiknya. Oh ini kan pernah dia dapat. Lokasi di mana dia mancing, itu semua kita buat. Nah jadi di sini perlu bantu kawan-kawan lah untuk mengisi kontennya. Itu aja harapannya. Pertanyaan, boleh? Ada siswa dia juga dulu. Ada lah. Itu amat enggak? Tanya sedikit aja lah. Oke. Ya. Jadi kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan dipertanyakan dulu. Ya ada nih, boleh tanya. Yang pertama, Jam payah-payah. kalau misalnya kita punya video, tapi kita sudah share di YouTube gitu, itu apakah bisa di-share lagi kembali ke website kita? Jadi pertanyaannya bagus itu. Bagus. Boleh pulang. Dapat souvenir nggak? Kalau udah sempat kawan-kawan buat video atau foto udah diposting ke medsos atau diposting ke YouTube, nggak masalah. Kirim aja balik lagi sama kita. Jadi aturan mereka itu begini. Kalau video 100% kita copy video orang, itu yang dapat siapa poinnya? Ratingnya siapa dapat yang punya video. Tapi ada caranya. Ada satu durasi 5 menit, umpama contoh kan, kita ambil 3 video orang lain, kita penggal-penggal, jangan lebih dari 50% punya dia itu di hak kita. Nah, itu yang udah posting, kayak saudara Jero itu dia posting 3 biji video dia, 3 biji lah, 3 biji. kita tambah nanti dengan 2 video lain atau 3 video lain, durasi 5 menit, jadi 3 itu 1 menit, 1 menit, 1 menit, 1 menit, 1 menit, jadi 5 atau 6, itu jadi milik NSF nanti. Makanya kalau pernah lihat di YouTube kan sering kan, 5 kecelakaan pesawat atau 10 kecelakaan pesawat, itu video orang, dia kutip, dia penggabungan itu punya dia. Yang penting jangan lebih dari 50% punya orang lain, itu jadi milik orang lain. Kalau kita penggal, kita buat, itu jadi milik kita. Gitu ya. Jadi nggak masalah kalau misalnya udah diposting, nggak apa-apa, kirim aja lagi balik. Cuma kasih sama kita, ini udah pernah diposting. Jadi nanti kita edit, kita gabung dengan video lain. Ada yang lain? Pertanyaan lain? Untuk sementara itu Bu ya, supaya jangan panjang kali. Demikian dari saya untuk sekedar memberitahukan apa itu wacana yang kita bahas tentang website. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini saya lihat bawa istri biasa, atau bapaknya yang calling-callingan nih kan. Aman. Oh ini dia jarang benar, nggak pernah yang kayak gini saya lihat. Setelah kumpul semua, terasa sih keakrabannya. Jadi
di dalam acara ini ya kira-kira ya apa ya kira-kira yang kawan-kawan ingin mau menanyakan tentang seputar masalah mancing. Karena kalau kita cerita mancing ini nggak bisa habis. Dan makin seru kan? Apalagi kalau yang ada yang boncos. Boncos sama bendol. Udah ini ya kan? Emang kalau di keluarga mancing ini kita nggak ada batasan umur ya, ya kan? Pokoknya begitu satu hobi langsung nyambung ya kan? Nah begitu masuk cerita mancing dia nyambung gitu. Makin akrab gitu ya. Tapi kalau bisa banyak ya seperti klub-klub mancing lain itu di awal keakraban seperti yang saya alami juga. Nah habis itu pencar. Nah begitu juga kadang ada kendala-kendala seperti trip. Tentunya gini nih, ada satu orang teman kita yang kita ajak gitu ya, dia bilang dia tidak bisa. Oh aku nggak bisa, nggak ada acara begini. Tapi suatu saat waktu nge-trip dengan hari yang sama yang kita ajak ketemu, nah panjang dulu jadinya. Nah maksud saya gini, ya hal-hal yang kecil-kecil itu maksudnya kalau bisa wadahnya lah gitu untuk menjaga keakraban kita di sini gitu. Kadang-kadang yang hal seperti itu udah jadi besar, ya kan? Ya seperti itulah. Termasuk juga nanti ya, kayak masalah sport seperti yang saya bicarakan itu, kalau ada kawan-kawan yang mungkin menemukan sport yang potensial, ya saya berharap kalau bisa itu dijaga, jangan sampai terlalu dipublis ke orang-orang umum, karena pasti habis. Habis betul. Jangankan yang dekat, yang jauh aja itu ludes sudah. Contoh banyak lah, termasuk ya daerah kayak di Belawan itu yang dekat-dekat banget. Saya yang mau cepat yang di Telo itu mungkin perjalanan dari sini naik pesawat itu mungkin kita ke Padang dulu ya, sekitar 1 jam lebih lah. Dari Padang kita terbang lagi naik Susiai itu sekitar 45 menit. Itu naik pesawat ya. Nah begitu kita posting, mereka yang melihat awalnya sih nanya kita. Nah, setelah kita kan tidak kasih informasi itu di mana enggak. Kita cuma bilang kasih di Telo. Nah sekarang kan media sosial kan makin lama makin mau di pelosok di mana-mana kan orang udah pintar gitu pakai Facebook apa. Jadi yang di Telo itu ya kita kan ada kenalan dan mereka juga pakai Facebook. Nah, dari situ tuh berteman. Habis itu dia waktu ada foto-foto sama kita dia postingan. Kedepannya yang penasaran ini bertanya sama yang orangnya sana langsung. Jadi tanpa pengetahuan kita dia sudah terbang ke sana. Nah, dari kita bilang lah setiap trip ya paling banyak kan tuh 6 orang lah. Kalau misalnya trip casting Black Bass tuh biasa 6 orang. Dari 6 yang berangkat ini, begitu dia posting ke Facebook, itu kawannya ngelihat semua, yang jauh, yang dekat itu pasti ngelihat semua dan bertanya kepada dia. Dia pasti kasih informasi, nyambung lah, habis selesai. Jangan gitu, untuk penduduk setempat aja, setahu saya penduduk setempat itu nggak ada yang pernah cari ikan di sungai, nggak ada. Sebab di lautnya aja udah tapi begitu melihat size ikan itu pas dia lewat mungkin cari kayu bakau atau apa, dia penasaran. Tahu yang dia pasang itu rawe. Jadi begitu ketemu kita langsung putusin itu. Kan ada batang-batang bakau itu yang
yang dekat-dekat ke air sungai itu, dia pasang rawi itu. Satu. Itu lantaran kenapa? Waktu dia lewat kita strike. Tahu lah orang strike ini suaranya kan sedap kan? Penasaran dia dari mana? Itu. Nggak sadar kamu strike ya guys. Oh, iya, kita kan mana sadar kita memang. Saking semangatnya. Terus ya kan? Sementara kawan yang lewat ngerekam terus. Itu salah satu. Sama ya kayak mungkin kita bawa tekong ya gitu ya, yang bisa tahu di situ kan. Itu kadang-kadang ya asal tekong ini tidak bisa menjaga rahasia atau apa ya, mudah-mudahan aman. Tapi pasti kalau saja aku mintalah satu. Itu pasti buat kenang-kenangan. Apa yang buat kenang-kenangan? Ngetes sendiri. Habis itu nanti dia minta rule, itu mah pasti. Cuman nggak semua gitu. Bagi yang udah bisa kita kasih pengertian, dia paham, dia nggak akan mau kasih pengalaman gitu. Begitu juga yang susah itu kalau untuk masalah sport, itu jigging masih aman. Kenapa? Karena letak titik koordinat hanya sama kita. Kalau letak titik koordinat itu bisa orang dapat, mungkin bisa menyebar. Tapi kalau katanya popping, casting, itu sebentar betul sebentar. Lihat karang, ya kan? Lihat karang dekat, udah tes. Rajin lempar lah. Nah, rajin melempar. Mudah-mudahan ada lah itu yang nyambar ya kan. Walaupun ikan todak ya kan. Asik juga itu bang. Yang penting ada Naik daripada bendol. Ini kan bilangin yang mana? Bangin bang. Jungle ini. Kira-kira bang, abang-abang sekalian, apa kira-kira yang bisa saya bantu mungkin? Oh itu cara memasang treble itu di sepun itu supaya nggak lepas, karena sering pengalaman kayak Irul nih kan, dia udah tarik ikan tuh lepas mocel dia gitu. Iya, treble ke sepun. Atau dia langsung treble gitu. Atau Waktu antara sepun dengan treble biasa masangnya gimana? Pakai split rig. Biasa seperti itu pakai split rig. Cuman cek dulu split rignya itu kualitasnya gimana. Saya juga sering terjadi kayak gitu. Treble-nya lepas, split ringnya benggang. Memang kalau misalnya pengalaman, kalau misalnya ini split ring kita bilang cerita yang kualitas ya, kualitas sama treble. Waktu kita fight, kita nggak tahu itu ikan besar atau kecil, tapi yang jelas dia punya power yang kuat. Nah, kapasitas split ring kekuatannya itu sudah melebihi, itu wajar, udah nggak bisa lagi kita ini. Over deh. Iya. Nah, tergantung medannya. Bagaimana kita caranya untuk menaklukkan dia. Tapi kalau medannya kayak kita bilang main black bass ya, itu memang main black bass itu memang harus settingannya berat, kuat, benang besar, treble pun yang kuat. Kenapa? Sama kayak kita popping di Jerman. Sebab black bass itu dia suka mainnya di kayu-kayu yang tumbang, batang-batang pohon yang besar. Nah, dia di bawah itu dia selalu. Jadi begitu umpan itu jatuh mendekati pohon yang itu, dia dari bawah udah nyambar dan dia mau balik lagi. Jadi memang kebiasaannya sih antara treble dengan lure ya, termasuk sepun, bang, itu memang biasa pakai split ring. Nggak perlu ditambah lagi supaya berjarak gitu, nggak pengaruh ya. Kasihan kayak kelaparan ya. Bisa juga mungkin dibuat model yang Solid. Pakai kalau pakai solid ring yang untuk gigi gitu kan, nah dia kan harus nyambung lagi pakai split ring kan, bisa juga, boleh juga. Maksud Bang Edi kan kadang dia pendek kali. treble-nya itu Kan gitu, kan kali.
ini gitu, lengket gitu kaki gitu. Oh, biar nggak Main. main ya, Iya. nggak main. Kiatnya diapain itu dia? Nah itu memang kendalanya. Salah satunya gini, itu faktor lobang, lobangnya itu. Lubang. Kayak